Gunakan uji turunan kedua untuk mencari titik maksimum atau titik minimum lokal untuk fungsi f. Ft sama dengan T kurang 1 bagi T. Kita identifikasi dulu di mana domain fungsi f ini sebetulnya. Ft sama dengan T kurang 1 per T. Dan domain fungsinya itu ada di semua bilangan real ya, kecuali T sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau kita input T sama dengan 0 ke fungsi f, nanti kita dapatnya 0 tambah 1 bagi 0 ya. Sementara 1 bagi 0 itu nggak ada, nggak bisa gitu. Kita nggak bisa membagi 1 dengan 0. Maka di T sama dengan 0 itu nggak boleh. Dia bukan merupakan domain fungsi f. Sementara T yang lain selain 0, itu semuanya bisa. Kita input ke fungsi f itu selalu akan ada hasil yang bilangan real gitu. Jadi domainnya ada di semua bilangan real kecuali T sama dengan 0. Oke, di sini kita udah mengidentifikasi domainnya. Nah, karena 0 itu nggak boleh, berarti domainnya ada dua. Minus tak hingga sampai 0, kemudian 0 sampai minus tak, sampai tak hingga. Jadi dari minus tak hingga sampai tak hingga itu kayak dilangkain gitu. Si 0-nya itu nggak boleh masuk. Makanya dibagi dua. Minus tak hingga sampai 0, terus 0 sampai tak hingga. Inilah domain fungsi f. Kita lanjut dengan menurunkan fungsi f ini. Ya. Kalau kita punya ft sama dengan t kurang 1 per t, itu kan sama saja dengan kita bisa menuliskan bahwa ft itu sama dengan t kurang t pangkat minus 1. Ya. Yang awalnya 1 bagi t, ini kita ganti dengan t pangkat minus 1 gitu ya. Oke. Dan kalau kita turunkan, ya lihat aja. Kalau t ini kan turunannya 1 ya. Kita tuliskan di sini 1. Sementara t pangkat minus 1 itu turunannya adalah minus 1 kali t pangkat minus 2. Oke. Jadi kayak si minus 1 ini yang awalnya itu pangkat, itu berubah jadi koefisien. Sementara itu, si pangkatnya itu dari minus 1 berubah jadi minus 2, karena dikurangi 1 gitu ya. Jadinya minus 1 kali T pangkat minus 2. Dan artinya, ya turunan pertama F terhadap T adalah 1 tambah 1 per T kuadrat ya. Inilah turunan pertama fungsi F. Kita lanjut dengan mencari titik singular. Syarat titik singular adalah turunan pertamanya harus sama dengan 0. Tadi kita udah tahu ya bahwa turunan pertamanya fungsi f itu adalah ini 1 tambah 1 bagi t kuadrat. Dan ini harus sama dengan 0 untuk bisa kita temukan nih titik singularnya. Berarti t kuadrat tambah 1 per t kuadrat sama dengan 0. Ya. Ini dari mana ya? Dari penyamaan penyebut aja ya. Ini kan 1 itu sebetulnya kita bisa ganti dengan t kuadrat bagi t kuadrat gitu ya. Ya, gitu. Jadi tiba-tiba nih ada t kuadrat tambah 1 di atas, kemudian semuanya kita bagi dengan t kuadrat. Oke, ini sebenarnya kayak penjumlahan pecahan biasa aja sebenarnya. Teman-teman mungkin pernah pelajari di SD mungkin atau SMP. Kemudian ternyata diperoleh ruas kiri itu definit positif. Nah, kita lihat nih di ruas kiri, t kuadrat tambah 1 bagi t kuadrat. Dia itu definit positif. Apa artinya definit positif? Definit positif itu berarti untuk berapapun nilai T yang mau kita ganti di sini, kita mau ganti berapapun nilai T di sini, ini pasti keseluruhannya si ruas kiri ini itu positif. Ini pasti positif. Gak mungkin dia negatif, gak mungkin nol, ya kan? Kita input T berapapun gitu. Selama masih di dalam domain fungsi F tadi ya. Domain fungsi tadi kan minus tak hingga sampai 0, kemudian nolnya dilangkain, 0 sampai tak hingga. Berapapun nilai T di kedua domain tersebut, di kedua rentang tersebut, yang kita input ke hasil di ruas kiri ini itu pasti positif. Maka kita sebut sebagai definite positif. Nah, hal ini berarti dua hal ya. Kalau kita nemuin dua hal kayak gini, berarti dua hal. Pertama, fungsi f itu tidak memiliki titik singular. Oke. Karena memang tadi di ruas kiri itu selalu positif, sementara ruas kanan kita pengennya nol gitu kan nggak mungkin. Ruas kiri positif, ruas kanannya nol. Jadi nggak ada titik singularnya. Kemudian fungsi f ini naik di kedua domain. Minus tak hingga sampai 0 sama 0 sampai tak hingga. Kenapa naik ya? Karena positif, turunan pertamanya positif gitu. Kalau teman-teman ingat, kalau nggak salah tuh materi materi mungkin bab 2 tentang turunan mungkin ya. Atau bab 3 kita bahas tentang kemonotonan, fungsi monoton. Kalau turunan pertamanya positif berarti fungsinya tuh naik. Kalau kita temukan dua fakta ini ya berarti kita bisa menyimpulkan bahwa memang tidak ada titik maksimum ataupun titik minimum untuk fungsi f karena
Ya, dia selalu naik nih fungsinya. Fungsinya selalu naik di kedua domain dan dia tidak punya titik singular. Sementara syarat utama sebuah fungsi untuk memiliki maksimum atau minimum lokal adalah punya titik singular gitu. Sementara di sini nggak ada. Jadi ya untuk soal kali ini dengan uji turunan pertama tadi kita menemukan bahwa ya tidak ada titik maksimum ataupun minimum lokal untuk fungsi f pada soal.